Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat yang kami cintai dan kepada semua para wartawan baik cetak maupun online dan semua yang tergabung dalam organisasi kewartawanan semuanya yang kami hormati, kami cintai. Dalam kesempatan ini saya Juwardi, juru bicara gugus tugas penanganan percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Sampang, dan saya di sini di sebelah kanan saya didampingi Kepala Bidang Pencegahan sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Kemudian juga di samping kiri saya didampingi Bu Dr. Tin sekaligus sebagai Direktur RSUD Kabupaten Sampang. Di belakang saya juga ada Kepala Bidang Keposkoan Pak Anang, dan juga ditemani beberapa tim medis yang ikut langsung menangani pelaksanaan pencegahan COVID di Kabupaten Sampang. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kami sebagai gugus tugas di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan bagaimana menanggulangi penyebaran virus di Kabupaten Sampang, juga sudah merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat Sampang agar apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita laksanakan bisa diketahui persis oleh masyarakat umum, masyarakat Kabupaten Sampang khususnya, terutama bagaimana sejauh mana penanganan terhadap penanggulangan virus corona di Kabupaten Sampang. Perlu kami sampaikan di sini bahwa perkembangan penyebaran virus corona di Kabupaten Sampang ini walaupun lambat tetapi ada kecenderungan naik. Oleh karena itu, sampai hari ini perlu kami sampaikan bahwa data yang ada di Kabupaten Sampang untuk ODP sampai hari ini sejumlah 404 untuk ODP, sedangkan untuk PDB sejumlah 17 orang, sedangkan yang konfirm sejumlah 16 orang. Perkembangan yang ada dari PDP khususnya itu pengawasan langsung dari pengawasan ini 14, yang selesai diawasi sudah 3 orang, sedangkan yang meninggal 2 orang. Selanjutnya untuk konfirm ini ada 16, ini yang dirawat sekarang ini 12, sedangkan yang sembuh ada 4. Itu. Oleh karena itu, nanti bila mana ada hal-hal yang sifatnya teknis medis, saya persilahkan wartawan kalau ingin ditanyakan silahkan tanyakan kepada kita semua kaitannya yang sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau urusan medis silahkan langsung tanyakan kepada tim medis yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD. Kalau kaitannya dengan pengendalian keposkoan, silahkan langsung tanya kepada Bapak Anang selaku Kepala Bidang Keposkoan. Namun sebelum kami sampaikan ruang untuk bisa bertanya, perlu saya sebagai juru bicara juga atas nama pemerintah daerah perlu kami sampaikan bahwa faktor utama bagaimana percepatan pengendalian virus corona ini bisa terlaksana tergantung sejauh mana kita semua ini, masyarakat kita ini bagaimana melaksanakan kedisiplinan sesuai yang diatur dalam protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan juga atas nama tim gugus tugas Kabupaten Sampang mengajak kepada masyarakat semua, mari kita bersama-sama
bahu-bahu, gotong royong untuk melaksanakan disiplin, melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya adalah seringkali melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Setiap kegiatan apapun kita harus melaksanakan cuci tangan. Yang kedua, kita senantiasa harus memakai pelindung diri, terutama masker, ya, masker. Yang ketiga juga kita memohon agar kerjasamanya untuk bisa melakukan distancing, social distancing dan physical distancing, ya, terutama menjaga jarak karena pusat daripada virus itu ada di situ. Dan juga yang penting adalah menjauhi kerumunan massa. Yang berikutnya juga upayakan kalau tidak terlalu penting ya jangan keluar rumah, ya. Dan juga jaga kesehatan tubuh, imun tubuh. Dan juga yang terpenting juga terakhir adalah agar Bapak Ibu senantiasa berdoa, beribadah agar apa yang menjadi ya penyebab daripada COVID ini bisa hilang dan corona hilang dari bumi Sampang tercinta ini. Terima kasih, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Bila mana ada pertanyaan, kami silakan. Kalau tidak pun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Fatur dari Memo Online. Iya, silakan. Ini perkembangan sejauh mana yang meninggal? Ini masyarakat belum tahu Pak, dari mana atau seperti apa. Terus yang kedua, ini saya dapat informasi dari masyarakat Sampang yang bekerja di Sidoarjo. Tadi malam saya memang, tadi pagi saya sempat telepon dengan kepala desa yang di Sidoarjo, bahwa ada salah satu, tadi saya ke Dinkes Pak, cuma Bapak sedang rapat. Makanya mumpung ada di sini mungkin saya pertanyakan juga, bahwa ada salah satu masyarakat Sampang yang bekerja di Sidoarjo, bos di sana, tugasnya mungkin kalau nggak salah di Tunggulungan kayaknya ya. Nah, itu informasinya sudah rapid testnya positif dan juga hasil swabnya positif gitu Pak. Dan saat penjemputan ternyata masyarakat itu sudah nggak ada di kosan. Makanya bahasanya yang dari sana melarikan diri. Makanya ini waduh ini heboh kan seperti itu. Makanya kan tetap saya pertanyakan di sini biar tidak menjadi bumerang di Kabupaten Sampang. Dan setelah itu saya konfirmasi ke Kepala Desa Mandamin, ternyata ada di sini. Cuma tadi sempat komunikasi, jangan disebarkan dulu kalau ini belum tentu positif. Cuman sampai saya minta hasil swabnya saya dikirim. Cuman pribadi saya itu swab yang dikirim ke saya juga nggak ngerti Pak gitu. Apakah dia itu positif rapid test atau positif konver seperti itu. Makanya tetap nanti mungkin Bapak sudah masuk laporannya ditindaklanjuti. Dan ini kedepannya ini biar tidak menjadi gaduh di Kabupaten Sampang. Karena apa? Tatkala dia sudah positif, ini kan juga perlu dipertanyakan Pak perjalanan dari sana, mungkin dari Tanglok atau lingkungan atau keluarga. Ini kan jadi pertanyaan. Nah, ini penjelasannya mungkin dari Pak Kadis Kesehatan kayaknya. Terima kasih Bapak. Ya mungkin agar tidak nanti pertanyaannya sama, beri kesempatan 3 penanya dulu, nanti jadi 1 jawabannya. Ya. Pertanyaan kedua, silakan. Ada enggak? Atau cukup 1? Oh 2, silakan. Ya. Aku bisa tanya, faktor yang positif COVID sampai ini ada faktor mana saja? Saya waspada. Oke, dipahami. Ya. Terus ketiga, ada? Saya tidak maksa Pak, kalau sampai tidak tanya alhamdulillah berarti Bapak Ibu sudah jelas semua, sudah paham semua. Kalau terlalu banyak pertanyaan nanti saya khawatir malah tidak tahu semua nanti. Nah gitu ya, ya silakan ketiga, silakan. Saya Adi dari Rekan Media. Nggih. Terkait pos pemantauan itu yang di Kampung ini tim Limbangai ya, Jerngi, iya. Nah, informasinya banyak warga pemudik yang dari Surabaya baik dari Sidoarjo itu lolos Pak, dengan alasan ditanya sama pos penjaga posnya itu tanya pulang kemana, dengan saking pengen lolosnya pemudik itu bilang dari Pamekasan. Kalau dari Pamekasan itu tidak diperiksa Pak. Nah, itu untuk menanggulangi cara itu bagaimana tadi? Iya. Cukup 3 ya dulu ya. Terima kasih. Saya memahami pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Namun demikian tidak ada gunanya teman-teman saya pendamping saya datangkan ke sini kalau tidak menjawab karena bidang beliau. Oleh karena itu
apa yang jadi jawaban teman-teman nanti akan saya simpulkan bagaimana yang harus kita lakukan dan bagaimana yang harus kita laksanakan. Silakan Pak Kadinkes dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Juwardi, Jubir Gugus Tugas Kabupaten Sampang, teman-teman gugus tugas yang lain, wartawan, media, LSM dan sebagainya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Fatur dari Memo, Bapak Ibu sekalian, kondisi terkini Kabupaten Sampang yang positif ada 16 confirm ya. Dari 16 itu tidak semuanya hasil swabnya itu dari kita. Artinya ada beberapa kiriman dari kabupaten yang lain, baik itu Pamekasan maupun Surabaya ya. Jadi dari 16 itu 3 sampai 4 ya, 4 sampai 5 itu kiriman dari kabupaten yang lain ya. Kemudian dari 16 itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Juwardi ya, ada yang dirawat gitu ya, ada yang dirawat, ada yang sudah sembuh ya. Ada 4 confirm yang sampai sekarang sudah sembuh ya. Itu dipastikan dengan hasil swab 2 kali ya. 1 dari klaster Santos 3 orang, kemudian 1 dari klaster Pasar ya, 1 orang. Itu diklaim oleh provinsi sembuh karena swab yang keduanya negatif. Kemudian yang kedua, dari 16 orang confirm ya, 4 sembuh, 12 itu dirawat, baik itu dirawat di BLK maupun dirawat isolasi mandiri ya, isolasi mandiri dengan catatan ya, kami sudah melakukan negosiasi ya, baik itu kepada penderita, keluarga maupun masyarakat sekitar ya. Ketika karena di dalam pedoman itu ada di dalam pedoman ya. Jadi orang tanpa gejala, orang tanpa keluhan dan dianggap sehat tapi swabnya positif gitu ya, itu bisa dilakukan karantina atau isolasi mandiri dan itu kita lakukan ya. Tapi ketika kita survei dan kita lihat ya, tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan, pasti kita tidak akan rekomendasi untuk melakukan isolasi mandiri gitu ya. Jadi dari 16 confirm ini yang positif, saya yakin ini sesuai dengan prosedur dan pedoman yang ada ya. Kemudian yang kedua, klaster mana saja gitu ya. Yang paling banyak 60% adalah klaster dari pasar ya. Dan yang paling banyak itu Sri Mangunan ya. Baik itu pedagang sayur, pedagang kain maupun pedagang tahu gitu ya, dari 16 yang confirm. Kemudian terkait dengan mungkin dibantu nanti sama Pak Anang ya, keposkoan, tapi perkembangan terakhir gitu ya dari beberapa kabupaten dan yang lainnya, memang sekarang Jawa Timur semua kabupaten sudah zona merah ya. Jadi screeningnya itu semuanya sudah ODR ya, semuanya sudah ODR. Kesannya itu screening di beberapa kabupaten kecuali Kabupaten Sampang itu sudah longgar dan sangat longgar ya, sangat longgar. Saya dapat cerita juga dari beberapa teman gitu ya, ketika ke timur, ketika ke barat itu screeningnya longgar, berbeda dengan di Sampang. Di Sampang itu tetap konsisten Bapak Ibu ya, tetap konsisten. Kita ada petugas, kemudian ada petugas kesehatan, kemudian ada petugas BPBD, tagar dan sebagainya. Dan itu kita lakukan sejak awal. Ya, tidak ada perbedaan apapun. Walaupun sekarang zonanya sudah sama-sama zona merah semua. Ya, zona merah semua. Lah terkait dengan hal itu sebenarnya memang ini kita mencoba untuk menggali seketat mungkin sebenarnya kepada pendatang, terutama pendatang dari luar kota yang datang ke luar Kabupaten Sampang gitu ya, termasuk Pamekasan dan sebagainya.
Lah, yang kami perlu screening ketat itu adalah PMI sebenarnya dari luar negeri, walaupun mereka sudah dilakukan rapid test. Sehingga kami menerapkan di Kabupaten Sampang untuk melakukan H+7 melakukan rapid test ulang. Ya, rapid test ulang. Supaya apa? Karena ancaman kita itu tidak hanya dari dalam, ya, transmisi lokal, tapi juga yang dari luar. Ancaman dari luar gitu ya, kemudian yang di dalam transmisi lokal itu. Nah, sehingga yang transmisi lokal itu kita telusur gitu ya, kita perkuat telusurnya, kita perbanyak informasi mengenai kontak eratnya ke bawah gitu ya. Kemudian yang datang dari luar kita notifikasi, kita catat, kemudian kita juga telusur. Jadi tidak kurang-kurang Kabupaten Sampang yang melakukan upaya-upaya effort gitu ya. Mudah-mudahan perkembangan atau penyebaran dari COVID ini segera berhenti, ya, segera berhenti. Dan ini juga mohon bantuan dari masyarakat untuk terlibat aktif, memberikan informasi, mengatakan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin tambahan Pak Kenang ya, silakan Pak. Oh cukup jelas ya? Udah, tidak ada lagi kan? Kalau udah ada ya. Oh iya, gitu. Satu lagi lupa saya. Yang mandangin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya tidak hanya mandangin ini saja yang dapat WA atau informasi gitu ya. Kami punya jaringan network gitu ya, networking antara provinsi, kabupaten yang lain gitu ya, lintas kabupaten. Kemudian kita juga di bawah siap gitu ya ketika ada informasi itu. Nah, ketika pertama saya mendapatkan informasi, baik itu dari Pak Anang, saya dapat informasinya juga dari Pak Anang, dari kabupaten yang lain gitu ya, bahwa ada informasi itu. Itu segera kita bergerak. Satu langkah kita yang pertama adalah klarifikasi, gitu ya, klarifikasi kepada kabupaten alamat dia berangkat, gitu ya. Kemudian yang kedua kita klarifikasi kepada keluarga maupun pasien. Kemudian yang ketiga, kita minta puskesmas itu untuk melakukan telusur, ya, tindak lanjut. Nah, ternyata hasil telusur kami, ya, ternyata yang positif berdasarkan isu itu adalah rapid test, ya, rapid test, gitu loh ya. Nah, kemudian sikap kita, langkah kita itu langsung kita bergerak, kita datangi pasiennya, kemudian pasiennya kooperatif, pada hari ini dilakukan rapid test ulang. Kemudian rencana swab pada hari ini. Swab pada hari ini. Yang mandangin Pak? Iya, yang mandangin. Nah, kemudian kami juga memberikan konseling kepada si penderita dan keluarga untuk melakukan isolasi mandiri. Ya, jadi protokol kita itu tidak hanya swab, tapi kepada rapid test positif. Sementara selama 14 hari harus isolasi mandiri. Ya, tidak boleh kemana-mana, minta tolong juga diawasi oleh aparat dan masyarakat. Itu saja ya. Terima kasih. Itu yang satu lagi, gimana silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan saya dari awal sampai akhir ini Pak ya, yang kena COVID-19 ini sudah bukan menurun, malah nambah. Terus hal-hal ini malah nambah, masyarakatnya masa kodok untuk lingkungan. Nah, seperti kita itu meludaknya di tempat-tempat umum, itu langkah-langkah pemerintah sudah dilaksanakan. Cuma ini hal-hal seperti ini sepertinya tidak menghiraukan. Langkah apa yang harus kita pemerintah lakukan, apa dilaksanakan seperti daerah-daerah lain dengan PSBB-nya untuk pemerintah sini. Soalnya saya lihat di lingkungan gimana masa foto Pak untuk masyarakat sini. Jadi untuk lebih menyebar lebih luas lagi COVID ini, langkah pemerintah yang harus tegas untuk melakukan hal itu. Terima kasih. Ya. Kemudian yang tadi ini kan 60% klaster pasar Pak. Dan apakah ada upaya untuk selanjutnya terkait masalah di pasar ini? Apakah ada penutupan atau seperti apa? satu lagi Untuk nama-nama pasien yang sudah sembuh seperti itu. sudah ya, cukup ya. Yang pertama saya siap
saya serahkan kepada yang ini, pasien yang sembuh. Saya silakan dari pihak medis, dari Dinkes, nanti yang lain bisa kami sampaikan. Silakan. Terkait dengan nama, saya tidak akan menyampaikan identitas, gitu ya. Tapi inisial boleh ya. Jadi ini masuk klasternya Santos ya. Jadi Tuan S ya. 436, kemudian jadi Tuan S-nya 2, gitu ya. Kemudian Tuan B 1, gitu ya. Kemudian yang keempat Tuan A, ya. Warga. Jadi Tuan S 2 orang ini, kemudian Tuan B 1 orang itu asalnya dari Kecamatan Camplong. Kemudian untuk yang Tuan A itu dari Kecamatan Camplong, ya. Kemudian 60% sekalian Pak Jordi, ya. 60% klaster pasar, ya. Jadi kami sebenarnya setiap hari atau bahkan ini ya setiap saat itu selalu diskusi sama gugus tugas, gitu ya, terkait dengan langkah. Gugus tugas ini tidak hanya dari perangkat lintas sektor ya, perangkat UPD, tapi juga di situ ada keamanan ya, Polri dan TNI. Kami juga minta masukan ya terkait dengan apa yang dilakukan. Sebenarnya kita sudah bergerak Bapak Ibu sekalian, gitu ya, LSM dan wartawan terkait dengan perlakuan kepada pasar. Ya, yang pertama kita memberikan, jadi masyarakat Sampang itu berbeda dengan masyarakat yang lain ya, butuh pendekatan persuasif gitu ya kepada masyarakat, kepada pedagang dan sebagainya. Kita sudah sampaikan, kita informasikan bahwa COVID itu berbahaya. Kemudian apa yang harus dilakukan, jaga jarak dan penggunaan masker. Nah, tindakan selanjutnya adalah penegasan ya. Kita sering patroli juga ke mereka gitu ya. Kita sampaikan supaya yang masuk itu harus pakai masker dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini memang harus ada butuh ketegasan. Nanti penerapannya sudah sambil lalu secara bertahap gitu ya, tidak langsung gitu ya, represif ke mereka gitu ya, tapi kita persuasif lah ke mereka gitu ya. Kalau mereka masih tetap ngotot ya, nanti kita menggunakan pihak keamanan gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan langkah-langkah PSBB, mungkin Pak Juardi ya nanti yang menyampaikan juga. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur ini angkanya itu tidak hanya Sampang ya, semuanya prevalensinya meningkat secara signifikan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Jawa Timur ini nomor 1 di Indonesia ya, antara 450 sampai 500 yang confirm setiap hari ya, setiap hari. Lah kami di grup kita gitu ya, itu memang sudah mengusulkan beberapa kabupaten yang melakukan PSBB. Tapi implikasi dari PSBB itu sangat besar implikasinya gitu ya. Kita cukup hati-hati Bapak Ibu sekalian gitu ya. Selain itu juga ketika kita menyusun itu ada yang namanya ketentuannya, ada yang namanya kriterianya yang nanti akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Nanti kalau sudah memenuhi kriteria itu baru nanti disetujui ya. Sekali lagi ada implikasi. Nah, makanya sebelum itu diterapkan, ayo kita bersama-sama melibatkan masyarakat, semua sektor, semua pihak untuk memberikan penyadaran. Kalau mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita barangkali yang sadar, itu saya pikir PSBB itu tidak perlu ya. Makanya akan kita lihat dengan penyadaran dari kelompok 1, kemudian keluarga 1 dan yang lainnya. Kalau nanti kita evaluasi ternyata itu ada penurunan atau flat ya, barangkali PSBB itu tidak akan kita terapkan ya. Mungkin itu, barangkali ada tambahan dari yang lain, silahkan. Ada tambahan pertanyaan? Cukup kan? Jadi Cukup ya? COVID itu disampaikan sembuh 4 orang, jadi dari sisanya 12 orang. Terus yang meninggal itu Pak, dari klaster mana Pak? Yang 2 Pak, yang dari Karapenan dan mungkin dari Kampung. Itu PDP. PDP. Oh, dari PDP. Pak,
60% pasar, sisanya mana Pak? Santos. Oh, Santos. Ya, jadi klaster Santos, kemudian klaster rumah sakit ya, kemudian klaster dokter yang dari Bangkalan, kemudian sudah. Cukup ya? Saya kira kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian bahwa Sampang melalui tim gugus tugas sudah berusaha maksimal sesuai dengan tahap-tahap yang telah diatur. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dukungannya, bantuannya, terutama teman-teman sekalian dari wartawan, jurnalis, karena apa yang ditulis wartawan, apa yang ditulis jurnalis itu berdampak sekali kepada kondisi masyarakat Sampang ya. Artinya penanggulangan ini di samping ketentuan protokoler kesehatan juga rasa tentram, rasa senang, rasa nyaman di masyarakat itu sangat menentukan bagaimana kita bisa menanggulangi virus corona. Jangan sampai tulisan kita membuat masyarakat kita menjadi panik, menjadi tidak nyaman, menjadi gaduh. Saya mohon kerjasamanya agar Sampang ini bisa dalam kondisi kondusif, aman, tidak ada apa-apa, dan virus corona segera keluar, segera bisa kita atasi, tidak menjangkit kepada masyarakat umum Kabupaten Sampang. Terima kasih. Itu yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat yang kuat, maju terus